Selamat siang, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat. Saya Lorencia Teknik SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat dari Sekolah Dasar Negeri Culu. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya, Ibu Lesti, mau melakukan dialog pra-observasi. Dialog ini merupakan dialog yang dilakukan sebelum melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Dialog ini merupakan kegiatan tanya jawab antara supervisor atau coach bersama guru yang akan disupervisi atau biasa disebut dengan kuci. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan saat proses pembelajaran di kelas nanti. Baik, selamat siang Ibu Lesti, apa kabar? Selamat siang Bu Tini, kabar saya baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan Ibu, kabar saya juga baik. Oke, baiklah Ibu Lesti, seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan dialog pra-observasi. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Baik Ibu Tini, kebetulan saat ini saya lagi ada jam kosong dan anak-anak masih mengikuti pelajaran PKN. Kita bisa melakukan dialog ini sekarang juga. Terima kasih Ibu Lesti. Kalau begitu kita langsung saja Ibu dialognya ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nanti saya akan masuk di kelasnya Ibu untuk memantau proses pembelajarannya. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Ibu, tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan juga mampu menanggapi hal-hal lain dari kelompok dengan baik. Baik. Jadi Ibu, bagian mana yang nanti akan saya amati Ibu? Di sini Ibu, pada bagian keaktifan siswa pada saat mereka melakukan diskusi Ibu, di mana siswa tersebut nanti mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja diskusi mereka dan bagaimana mereka bisa menanggapi masalah dalam diskusi tersebut dengan baik ya Bu ya. Oleh karena itu selama ini mereka berdiskusi kelompok hanya beberapa saja yang aktif dalam kelompok tersebut, sedangkan yang lainnya ya masih belum bisa, masih daya pikir mereka itu masih kurang dengan siswa-siswa yang super aktif dalam kelas. Sedangkan yang lain itu saya anggap mereka itu bisa menanggapinya dengan cepat karena setiap anak itu mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Baik, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain Ibu? Rencananya Ibu, saya akan menggunakan strategi untuk membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri strategi itu salah bukan menjadi masalah. Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun mereka tidak mau mengungkapkannya. Mungkin mereka rasa takut kena disanksi. Kalau salah jawabannya ini, mungkin disanksi atau apa. Nah, sehingga dengan menerapkan strategi ini, strategi salah bukan masalah, saya harap nanti ke depannya
siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka sesuai dengan daya pikir mereka masing-masing. Nah, Ibu, apa harapan Ibu setelah kegiatan praobservasi ini nanti? Harapannya Ibu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi atau arahan, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ya Ibu. Ketika mereka berdiskusi, mereka mampu berperan aktif serta berani menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Baik Ibu, kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi ini sama Ibu? Terima kasih ya Ibu ya. Mungkin minggu depan, tepatnya hari Selasa pada jam pertama, yaitu dari jam 1 sampai dengan 3. Baik Ibu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya kita hari ini. Semoga nanti supervisinya berjalan yang lancar dan sesuai harapan yang diinginkan ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Nah Ibu, Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Oke. Sudah berdoa? Belum, Bu. Baik, sebelum kita berdoa, Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Oke. Siska, Hadir, Bu. Yofran, Hadir, Bu. Arjo, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Efri, Hadir, Bu. Keisha. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Kalau gitu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Chelsea, pimpin doa. Kita pakai. Marilah kita menghormati dan berdoa. Sama-sama berdoakan. Berdoa yang surga, dimuliakan namamu. Ayat-ayatmu, dimuliakan namamu. Yesus Kristus dan berikan rezeki pada ini dan kesehatan kami, seperti yang kamu kasihkan kami. Dan jangan selalu cobaan, tetapi selalu menyelamatkan kami. Baik, silakan. Sebelum Ibu silakan kalian untuk duduk. Mari kita yel dulu, ya. Masih ingat, semangat. Masih, Bu. Ya, kita mulai. Satu, semangat. Oke, silakan duduk. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 6. Tema 6 tentang panas dan perpindahannya, ya. Panas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu meringkas teks eksplorasi dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami macam-macam sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, itu tujuannya. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks eksplorasi? Teks eksplorasi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, yang tahu angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Siska. Teks eksplorasi yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam. Yang lain, Keisha. Efri. Ayo. Bersuara itu silakan berikan
Tes eksplorasi adalah baik. Jadi tes eksplorasi yaitu sebuah tes yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Oke. Pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baik. Ayo berlatih. Di sini kita berlatih. Ya, ayo berlatih. Setelah kalian mendengar bacaan sumber energi panas, ya, sumber energi panas. Ada beberapa informasi yang kalian dapat. Informasi yang ada di dalam buku itu, salah satu contoh informasi yang dapat dari media cetak. Jadi media cetak itu bukan hanya dari buku, tetapi juga dari majalah dan koran. Ada juga informasi yang mungkin kita sering dapat dari media elektronik. Media elektronik itu contohnya dari TV, ya, dari radio, dari HP, baca itu ya. Itu juga merupakan sebuah informasi yang sudah kita dapat melalui 2 media itu. Bisa dapat dari media elektronik, ya, bisa juga dapat dari media cetak. Jadi penjelasan yang kamu dengar dari bacaan tadi, sekali lagi Ibu katakan itu adalah salah satu contoh sumber informasi yang dapat dari media cetak, yaitu dari buku. Ini adalah contoh
media cetak buku ya. Oke. Baik. Kalian bisa melihat gambar yang ada di dalam buku tadi. Ada gambar. Perhatikan gambar yang ada di dalam buku. Perhatikan gambar yang ada di dalam buku. Dari gambar itu, kegiatan mana yang pernah kalian lihat? Yang kalian lihat dari gambar ini, kegiatan mana yang kalian pernah lihat? Ayo angkat tangan. Siska. Nomor 2 dan nomor 3. Baik, Zofran. Arjo. Efri. Chelsea. Baik. Kamu sudah lihat ya. Ini adalah contoh sumber energi yang pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikutnya. Dari gambar tersebut, adakah persamaan? Adakah persamaan? Ada? Dari kegiatan tersebut, adakah persamaan yang ada di dalam? Ayo, Isa, Amkeisha, ada. Persamaan, ada? Tidak. Chelsea, ada. Baik. Dari kegiatan yang ada di dalam buku gambar tersebut, itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki sumber energi panas. Nah, misalnya ini merebus air di kompor, dia menggunakan sumber energi panas dari api kompor. Yang kedua di sini ada seorang ibu yang menjemur pakaian. Dia juga menggunakan sumber energi panas yang berasal dari mana? Dari matahari. Nah, itu. Yang berikutnya, gambar yang ini. Apakah manusia juga memerlukan energi panas? Ayo, yang bisa jawab. Jadi manusia juga Maria membutuhkan sumber energi. Benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas yang sering kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Jadi matahari itu salah satu sumber energi yang sangat terbesar di bumi. Baik. Matahari di sini merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Bukan hanya tumbuhan saja. Lain juga bisa membutuhkan energi matahari. Baik. Energi panas matahari dia membantu melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tubuh tumbuhan. Nah, dari hasil fotosintesis tersebut nanti makanan yang dihasilkannya itu menjadi sumber energi bagi makhluk hidup termasuk manusia. Jadi manusia di sini dia juga membutuhkan energi. Baik. Kalau begitu, coba kalian kerjakan latihan yang ada pada buku halaman 3. Ya. Kerjakan sekarang, ambil buku latihannya. Kerjakan. Ya. Kerjakan itu.
Ayo buka belakang, buka belakang. Angkat itu, Jeffrey di sini, Chelsea di sini, Arjo di sana. Ya, silakan sekarang. Ayo. Ya, nanti presentasikan jawabannya ya. Semuanya jawab. Langsung tulis. Apa itu sumber energi panas? Dia akan baca. Tulis. Ayo. Yang lain kerjakan nomor 2. Ini nomor 3. Kau tulis jawabannya begitu. Ya. Mana bukunya? Bukan hanya kerjaan. Ya, kerja. Baca dan punya soalnya, jawabannya lihat bacaan yang lain. Apa pertanyaannya lihat di sini. Ayo. Nah. Baca dulu temannya di sini Chelsea. Masing-masing. Ayo. Kamu baca soal. Apa yang masuk di sini? Pertanyaannya ada di sini. Sudah? Ya. Energi panas adalah yang di sini. Kau baca soal, kau baca ini. Yang ini bersuara, bersuara. Ayo cepat. Semuanya bekerja ya. Hasil diskusinya siap dimulaikan atau dipresentasikan biar di tempat saja. Nanti kelompok lainnya bisa mendengar hasil diskusi dari kelompok. Nah, kelompok 1 duluan. Ayo, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1. Berdiri. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Baca pertanyaan. Chelsea, baca pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Sumber energi panas matahari. Sumber energi panas api. Nomor 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nomor 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Panas. Nomor 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik, yang berikutnya mari kita dengar hasil diskusi dari kelompok 2 yang dibawakan oleh Arjo. Ya. Baik teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. 2.
Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Sumber energi panas matahari, sumber energi panas berupa gesekan, sumber energi berasal dari listrik. 3. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari. Jawab. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Selain matahari, dua gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kalian sudah membaca hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ada yang menyampaikannya atau menjawab diskusinya dengan benar. Ada juga yang jawabannya mungkin bukan salah ya, tetapi benar. Baik, yang berikutnya kita lihat kembali hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kalian tadi, coba kalian simpulkan. Simpulkan hasil diskusi kalian tadi. Membuat sebuah kesimpulan atau komentar dari tentang sumber energi panas tersebut. Ya, sekarang tuliskan kesimpulan. Apa kesimpulan? Kesimpulannya apa? Ya, coba. Harus tuangkan pikiran kalian. Tulis di bagian bawah ini. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Sudah? Ya, baik. Saya minta dari kelompok 2 membacakan hasil kesimpulan diskusi tadi. Ya, yang Fran saya minta baca. Yang lain dengar. Bagaimana mereka punya kesimpulan? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat dijumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sudah? Baik, tepuk tangan. Berikutnya mari kita dengar dari kelompok 1 ya. Kesimpulan, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Energi panas matahari merupakan sumber energi terbesar. Manfaat sumber energi matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, dan lain-lain. Dan zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan buah-buah batu api. Baik, terima kasih kalian sudah membuat sebuah kesimpulan, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Jadi, yang pertama itu adalah tentang teks eksplorasi. Masih ingat itu? Jadi teks eksplorasi itu yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan,
sebagainya. Yang kedua di sini, jadi sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Kemudian sumber energi panas terbesar itu adalah matahari. Berikutnya adalah macam-macam sumber energi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sumber energi panas matahari, sumber energi yang berasal dari listrik, ya, sumber energi panas api, kemudian sumber energi panas gesekan, sumber energi panas bumi atau geotermal. Jadi anak-anak, itu materi yang kita pelajari dari tema 6 dan subtema 1 pada pembelajaran 1 hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Selamat siang Ibu Lesti. Ya, selamat siang juga Ibu Teni. Puji Tuhan ya Bu, kita sudah melakukan observasi. Sekarang kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya Ibu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Ibu sehat. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan Bu, kabar saya juga baik. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Puji Tuhan ya Bu, perasaan saya lega, bahagia, pokoknya Bu puas. Karena proses pembelajarannya itu dapat berjalan dengan lancar. Menurut Ibu tadi, selama proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Ibu atau tidak? Puji Tuhan ya Bu, menurut saya sudah melakukannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu. Sudah sesuai ya Bu? Ya. Nah, hal-hal apa saja yang menurut Ibu merasa puas dan tidak puas juga dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu tadi? Yang membuat saya merasa puas Bu, di sini sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berdiskusi kelompok, dan juga mereka sudah menunjukkan kepercayaan diri mereka masing-masing. Baik Ibu. Terus dari pengamatan Ibu, menurut Ibu bagaimana ketercapaian kompetensi siswanya Ibu tadi? Kalau saya lihat Ibu, yang menjadi kesulitan siswa pada saat pembelajaran, siswa di sini membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mereka mudah memahami materi yang saya ajarkan Bu. Oke, itu tadi yang menjadi kesulitannya Ibu ya? Ya. Sekarang dari pengamatan Ibu, ketercapaian kompetensi siswanya bagaimana Ibu? Kalau itu tadi yang saya jelaskan Ibu itu kesulitan saya ya Bu ya. Sekarang ketercapaian kompetensinya Ibu, sebagiannya sudah tercapai, meskipun di sini ada beberapa siswa yang belum mencapai kompetensi yang sudah diujikan. Itu sebabnya Ibu, saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan dan keberagamannya. Berarti Ibu karena memang tidak memahami keragaman dari siswa sendiri ya? Iya. Terus apakah selama kegiatan observasi tadi Ibu memiliki kesulitan? Ya Bu, di sini saya merasa kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakter mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya yang mereka inginkan.
Dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Berarti kurang menyediakan alat peraga ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Kedepannya maksudnya apa yang Ibu buat supaya kesulitan tadi Ibu bisa atasi? Saya akan belajar dengan guru yang senior ataupun guru yang lebih tua ya Bu ya, yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya itu lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajar mereka. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu harus belajar dengan rekan-rekan sejawat ya Bu. Iya. Lalu hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Terima kasih ya Bu. Di sini saya mendapatkan banyak hal dalam kegiatan tadi. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa supaya mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai apa yang mereka harapkan. Selain itu juga saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka maksudnya ya siswa itu khususnya dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Baik Ibu. Berarti dalam proses tadi observasi di kelas tadi Ibu bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari siswa tersebut dan apa juga kelebihan dan kekurangan dari Ibu sendiri selama proses pembelajaran tadi di kelas ya Bu. Ya. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam pertemuan berikutnya sudah? Saya akan lebih mempersiapkan diri saya Bu ya, dan belajar lagi tentang bagaimana menyusun RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan RPP Berdiferensiasi ya Bu. Saya jadi penasaran Bu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi? Waktunya kira-kira kapan? Minggu depan ya Bu ya. Minggu depan berarti saya nanti akan melihat ya Bu apakah ada perubahan dengan menggunakan RPP berdiferensiasinya Ibu selama proses pembelajarannya Ibu di kelas. Baik Bu, lalu saya rasa percakapan kita hari ini sudah sampai di sini ya Bu. Saya akan mengunjungi Ibu lagi minggu depan pada proses pembelajarannya Ibu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Terima kasih atas waktunya Ibu Lesti. Sekarang saya minta tanggapan dari Ibu pengajar praktik, Ibu Asti Lansia, saya minta tanggapannya mengenai percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Coach CIP dalam hal ini dan Coach yaitu teman sejawat Ibu Lesti. Saya mengucapkan apresiasi karena Coach atau Ibu Lesti dalam hal ini itu berani untuk diamati oleh teman sejawat. Tidak semua guru itu berani untuk mengajar di depan teman lain. Kemudian yang paling saya apresiasi juga adalah Ibu Lesti sudah mau menerima perubahan pendidikan paradigma baru sekarang, yaitu dengan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat tadi dalam percakapannya, Coach sudah berhasil mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pembelajaran serta berani untuk membuat rencana tindak lanjut. Harapan saya rencana tindak lanjutnya ini akan dijalankan bersama demi kemajuan pendidikan di SDN. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Siap.